Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Kaila Nashwa Abia. Saya nak bawakan satu cerita dari tanah Kalimantan Barat. Cerita ini turun-temurun diceritakan oleh orang tua-tua kita. Judulnya adalah Bujang Beji dan Tumenggung Marubai. Nah, kawan-kawan, penasaran enggak sama ceritanya? Kalau penasaran, ayo dengarkan Kaila bercerita. Pada zaman dahulu, di tanah Kalimantan Barat, hiduplah dua orang laki-laki. Mereka bernama Bujang Beji dan Tumenggung Marubai. Bujang Beji merupakan orang yang sombong sekali. Dia orangnya tamak dan pendendam. Sedangkan Marubai, dia merupakan orang yang rendah hati dan selalu bersyukur. Mereka berdua sama-sama kerja nangkap ikan di sungai. Bujang Beji nangkap ikan di Sungai Kapuas, sedangkan Marubai dia nangkap ikan di Sungai Melawi. Bujang Beji kalau nangkap ikan, mau ikan besar, ikan kecil, semua ditangkapnya. Bahkan dia pernah nangkap ikan pakai racun. Hal inilah yang membuat ikan di Sungai Kapuas jadi semakin sedikit. Berbeda dari Bujang Beji, Marubai kalau nangkap ikan selalu pilih-pilih. Dia hanya ngambil ikan yang besar, ikan yang kecil dilepaskannya. Dia kata, ikan yang kecil nih biarlah aku lepaskan, biar dia bisa tumbuh jadi besar dan Sungai Melawi ini tak pernah kehilangan rezekinya. Pada suatu hari, Bujang Beji nampak Marubai bawa ikan yang banyak sekali. Bujang Beji iri, lalu berkata, "Kenapa Marubai ini bawa ikan banyak sekali? Sedangkan aku tak pernah kayak gitu. Tak boleh macam ni, aku harus buat sesuatu." Maka dari itu, Bujang Beji pun berencana. Dia nak motong puncak bukit batu di Nangasilat untuk nutup aliran Sungai Melawi. Keesokan harinya, dia pergi ke Nangasilat, motong puncak bukit batu tersebut. Dia bawa batu besar itu dengan 7 helai daun ilalang. Pada saat bawa batu itu, tiba-tiba dia dengar ada suara ketawa dari atas. Ternyata Dewi Kahyangan lagi ngetawakan dia. Dia marah karena diketawakan. Dia kata, "Berani kau ketawakan aku? Awas Jak, aku balas kau nanti." Dia kata sambil berjalan. Lalu dia tak sadar, tiba-tiba dia nijak duri tajam. Dia kesakitan dan batu yang dia bawa pun jatuh ke tanah. Gagallah rencana Bujang Beji untuk nutup aliran Sungai Melawi. Karena rencana dia gagal, dia pun marah sekali. Dia berencana nak balas dendam pada Dewi Kahyangan. Dia berencana nak nanam pohon kumpang mambu. Pohon ini bisa tumbuh sangat tinggi, bisa mencapai negeri Kahyangan. Keesokan harinya, Bujang Beji pun nanam pohon itu. Setelah beberapa hari ditanam, pohon itu pun tumbuh dengan sangat tinggi. Sebelum manjat pohon itu, Bujang Beji kasih sesaji untuk hewan-hewan penjaga hutan. Tapi dia lupa, dia tak kasih sesaji untuk rayap dan beruang. Rayap dan beruang pun marah. Rayap berkata, kenapa kita tak dikasih sesaji nih, sedangkan yang lainnya dikasih? Tak bolehlah macam ni, kita harus buat sesuatu." Beruang pun menjawab, "Betul tuh, kita harus buat sesuatu. Kita buat jak pohon ni roboh, biar rencananya gagal." Maka pada saat Bujang Beji lagi manjat pohon tuh, rayap dan beruang pun menggerogoti pohon itu. Bujang Beji memanjat semakin tinggi. Dia merasa tiba-tiba pohon itu bergoyang, lalulah tumbang. Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian, yang menyebabkan dia meninggal di tempat. Gitulah akhir hayat dari Bujang Beji, orang yang sombong, tamak, dan pendendam. Sedangkan batu besar yang dibawa oleh Bujang Beji kini dikenal dengan nama Bukit Kelam yang berdiri megah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, kawan-kawan, karena udah Kaila ceritakan, udah ndak penasaran dong? Seru kan ceritanya? Tapi kawan-kawan, selain seru, cerita ini juga ada pelajarannya. Pelajarannya yaitu kita kalau jadi orang ndak boleh iri sama rezeki orang lain. Karena sejatinya setiap rezeki itu udah diatur sama Tuhan, dan kita ndak boleh ada dendam sama orang lain. Kalau kita mau hidup tenang,
kita harus selalu memaafkan kesalahan orang lain sama kita. Jangan sampai ada dendam, karena dendam itu hanya ngebuat hidup kita jadi tidak tenang. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Nah, sebagai orang Pontianak, tak salah nih kalau kita tak berpantun. Burung pipit, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.